warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Pusparahmani, mahasiswi FKIP UHAMKA, Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi tujuan video ini adalah untuk melaporkan hasil tugas mata kuliah PLP 1 ataupun pengenalan lingkungan persekolahan yang dilakukan dengan wawancara kepada kepala sekolah, guru BK, dan juga siswa alumni dari SMK Al-Wahyu. Nah, berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak atas waktunya dan juga sudah diberikan izin untuk kami mahasiswa dari UHAMKA untuk melakukan PLP 1 atau biasa disebut magang. Kita minta izin untuk melakukan wawancara di sekolah Al-Wahyu ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Sulaima. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Dan teman saya Isna Pusparahmani. Saya Dirang. Iya, saya Triwahyono, kepala sekolah SMK Al-Wahyu. Ya, bisa langsung melaporkan ya. Terkait dengan kultur sekolah yang ada di SMK Al-Wahyu ini seperti apa sih Pak? Misalnya seperti kebiasaan harian yang selalu diadakan di sekolah ini. Jadi memang SMK Al-Wahyu ini adalah anggapan masyarakat, anggapan masyarakat sekolah Islam 4 itu sekolah umum. Menjadi sekolah umum, ya, jadi sekolah di sini sekolah umum karena memang anggapan masyarakat bisa sekolah keagamaan karena di sini ada MI, ada MTS, ya. Terus pembiasaan yang biasa dilakukan setiap minggu itu adalah tadarus selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Tiap hari. Iya, tiap hari. Terus terkait dengan struktur organisasi dan tata cara kerja ini misalnya dari mulai kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta guru-guru mata pelajaran atau kesiswaan itu seperti apa? Ya, jadi apa namanya di sini ya, yang organisasi kepala sekolah saya wakilnya itu Bu Susi, wakil kurikulum Bu Susi, terus wakil kesiswaan Pak Rusdiono, terus kemudian wakil satgasnya Pak Edi, terus satu lagi itu ada wakil budi Pak Taufik. Ya. Kemudian terkait dengan masalah budaya itu yang memang yang pembiasaan, yang mau kebiasaan itu biasanya dari wakil kesiswaan dan guru BK. Dan guru BK, jadi di sini ada dua guru BK yaitu Ibu Haja Zuleda dan Pak Aceng Rostandi. Ya, jadi mereka itu yang melakukan kebiasaan, mengadakan penyuluhan terkait dengan tata tertib sekolah itu beliau. Di sini kan ada peraturan dan tertib untuk mahasiswanya. Itu seperti apa yang sudah baik? Ya, jadi tata tertib di sini itu ada tata tertib untuk siswa dan guru. Ya, jadi yang terkait dengan siswa itu yang bertanggung jawab memang wakil kesiswaan dan guru BK. Jadi contohnya misalnya anak-anak yang melanggar ini nanti menggunakan sistem poin. Jadi misalnya anaknya sudah menerima narkoba, itu contohnya ya, narkoba itu biasanya langsung mengurangi poin 100 poin yang langsung dikeluarkan. Jadi kalau sudah narkoba terus kriminal itu dikeluarkan. Kemudian kalau pelanggaran ringan itu nanti akan mengurangi poin dari yang 100 tadi. Misalnya pelanggaran ringan itu misal tidak mengerjakan PR, ya, terus tidak mengerjakan tugas-tugas guru, itu pelanggaran ringan, ya. Terus kadang juga ada yang anak itu yang pelanggaran cukup berat, sedang misalnya anak yang melawan orang tua, melawan guru, bolos, ya itu sudah pelanggaran sedang. Yang berat nanti saya dulukan dari awal. Pelanggaran-pelanggaran yang ringan misalkan itu langsung dikasih hukuman atau ditegur dulu diberi nasihat? Ya, biasanya kalau pelanggaran ringan itu guru yang bersangkutan langsung, jadi misalnya di kelas, ya, jadi dari guru yang kelas, guru di kelas itu yang memberikan teguran, mungkin barangkali sanksi-sanksi ringan, ya, itu hanya begitu aja kalau yang ringan. Tapi kalau yang sedang sudah mulai dipanggil orang tua, jadi dikasih itu sudah berarti sudah urusannya harus dengan orang tua. Kalau berat kan nanti buat pernyataan, ya, terus siswa dikeluarkan itu pun juga
mulai prosesnya cukup besar, cukup panjang ya, jadi tidak serta-merta kami mengeluarkan anak gitu ya. Biasanya nanti akan ada guru yang bersangkutan, wali kelas, terus sama guru BK dan kepala sekolah, ada konferensi kasus, yaitu apa namanya anak keruatan apa tidak itu di situ. Pertimbangannya mulai setelah konferensi kasus. Ini Pak terkait ekstrakurikuler di sini, itu ada apa aja ya Pak? Terus apakah diwajibkan untuk setiap siswanya atau boleh ikut, boleh mengganti? Jadi ekstrakurikulernya ada ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Yang wajib itu pramuka. Jadi pramuka itu diadakan setiap hari Jumat, ya setelah pulang, setelah selesai sholat Jumat, itu ekstrakurikuler wajib. Yang pilihan itu ada paskibra, terus ada apa namanya olahraga itu seperti apa basketball dan voli, ya. Terus ada juga musik, teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Pak telah memberikan kita izin untuk observasi dan wawancara di SMK Al-Wahyu. Ya. Jadi kita kesini tuh untuk melakukan PLP Pak. Ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, kita dari UHAMK, dari Prodi Bimbingan Konseling. Nama saya Isna Ismail. Nama saya Mira Kusida. Nama saya Halil Sulaiman. Nah, tujuan kami melakukan PLP ini, PLP itu sebelumnya pengenalan lingkungan sekolahan. Ya, gitu, Pak. Nah, tujuan kita melakukan observasi dan wawancara di sini itu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah PLP ini. Nah, yang diharapkan agar kita mendapatkan manfaat dari pengalaman juga dari sekolah ini. Kalian aja Ya, silakan. di struktur organisasi di dan tata cara kerja di BK itu kayak gimana? Kalau tata tertib, kalau strukturnya itu adalah di sini itu ada 2 BK. Ada 2 BK. Pertama guru BK senior itu yang pernah ngajar di negeri, udah pensiun dan sekarang berpindah ke Lari, namanya Bu Haja Juraidah. Itu adalah ketuanya, ketua koordinator BK. Dan saya adalah bawahannya. Fungsinya kalau Bu Haji itu memonitoring semua siswa. Cuman dispesifikan lagi, tidak kalaupun jobnya itu Bu Haji ngawas hanya sebatas di kelas 12 dan juga kelas 10. Kalau saya di kelas 11. Tapi semuanya bekerja dengan sesama. Dan pembagian tugasnya adalah ketika Bu Haji khusus nangani kasus-kasus yang urgen. Yang anak yang kasus yang urgen yang ada di masalah wanita. Tapi kalau saya menangani kasus-kasus yang di lapangan. Contoh anak yang pernah masuk, kenapa saya bagian lapangannya, entah survei ke anak ke rumahnya ataupun jadi nyamar jadi anak suka nongkrong di mana, saya bagian lapangannya, bagian belusukannya, wajib bagian di dalamnya. Selanjutnya ini tentang kita tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, kalau peraturan dan tata tertib di sekolah itu ada ada beberapa hal. Yang pertama, siswa tersebut harus berpakaian rapi. Terus laki-laki rambutnya nggak boleh gondrong, gitu kan. Kalau perempuan pakaiannya nggak boleh ngetat, gitu kan. Terus kalau misalkan perempuan nggak boleh pakai make up, misalkan lipstick ataupun lip gloss ataupun apanya gitu kan, seperti itu tidak boleh. Terus sepatu juga biasa yang standar di sekolah lain, seperti sepatu warrior itu. Terus misalkan kuku juga nggak boleh panjang-panjang dan juga nggak boleh bicara dengan kasar, harus sopan kayak dulu. Makanya di SMK ini menanamkan 5S, terapkan 5S setiap bagi itu peraturannya bagi guru dan juga bagi semua siswa. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Biasanya nanganin yang kurang patuh sama. Nah, kalaupun biasa ada penanganan yang anak-anak yang tidak patuh terhadap tata tertib, ada 3 tahap. Pertama peringatan, ke-1 masih melanggar, peringatan kedua masih melanggar. Nah, peringatan ketiga juga itu eksekusi sama kita. Salah satunya contoh anak rambut nih, rambut minggu besok harus sudah latihan, tidak dilaksanakan.
kapan mau rapi lagi, kapan mau rapi, belum sempat juga Pak. Yang ketiganya, asalkan saya pelaturan dengan anaknya udah jelas, inilah anak pelaturan untuk anak. Anak tidak bisa ngalahin, pelaturan ketiganya saya akan buat acting di sini. Gitu kan, tahapannya gitu kan. Contoh lagi kalau di pihak itu di laki, kalau yang di perempuan nggak boleh pakai pakaian ketat ya Nak ya. Kan kita udah nyiapin pakaian seragam, tapi anak diperketit dibikin kecilin lagi, gitu kan, baik cowok atau juga sama sudah ada. Nah kita tahapan dulu. Gitu. Nah kalaupun emang anak misalkan masih melanggar aja gitu kan, maka konsekuensinya entah itu digunting dari sini atau silahkan besok nggak boleh pakai lagi, di rumah ganti pulangkan, nggak boleh pakai lagi. Saya nanya mengenai itu Eskul. Eskul di sini ada 5. Ada 5 eskul. Pertama adalah Rohis yang dinaungi pembinaannya itu Pak Bu Haji Joreda. Yang kedua PMR tersebut yang pembinaannya Pak Ucu. Yang ketiga adalah olahraga yang di pembinaannya adalah Pak Rik. Terus yang keempat itu adalah pramuka yang jadi pembinaannya adalah saya sendiri dan juga Bu Susi. Terus yang kelima band itu musik, itu kan nggak musik apa, anak melakukan apa, itu yang jadi pembinanya adalah Pak Pak Edi. Terus ada juga misalkan seni apa misalnya namanya seni apalah kayak gitu kan, itu yang jadi pembinanya itu adalah Pak Edi. Jadi ada banyak eskul sini. Nah waktunya eskul itu di hari Sabtu, semua eskul hari Sabtu. Gitu. Itu wajib untuk semua siswa apa ada yang nggak ikut? Nah itu wajib untuk semua siswa. Adapun kenyataannya gitu kan, ya sendiri kan anak-anak lebih cenderungnya itu ke masalah teater atau Sering ada pensi juga Pak? pensi setiap setahun sekali. Cuma angkatan sekarang nggak ada pensi karena corona. Oh iya benar. Study tour juga ya Pak? Hah? Tahun study tour juga. Study tour juga setiap tahun. Study tour itu ditempatkan di kelas 11. Kelas 11 itu ada 2 tahap. Ada 2 kegiatan di luar. Pertama study tour, kedua tadabbur alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengadakan bersama kami. Kedua itu kenalkan nama saya Liburan dari Prodi BK. Nama saya Habibur Sulaiman dari Prodi BK. Nama saya Izan Puspa dari Prodi BK. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Hara Putri dari SMK Wahid. Oh, gitu. Tujuan kami melakukan acara ini untuk memberikan gambaran dan pengalaman dari sekolah SMK Wahid. Kalau itu boleh langsung mulai tadi. Silakan. Saat sekolah itu jurusannya dulu apa? Di SMK Multimedia. Terus kalau misalnya aktif atau enggak dalam organisasi atau suka sekolah apa gitu? Iya, suka sekolah apa? Sekolahnya Rohis sampai PMR. Kalau osis gitu sering ikut nggak? Enggak. Kalau kan jadi panitia acara tuh kalau itu kayak pada alam. Kalau itu kayak gitu biasanya ikut lombanya juga, terus ikut ada kegiatan lainnya. Ada kayak penggalangan dana buat korban banjir. Kalau misalnya di sini pas kamu masih sekolah itu ada tata tertib yang biasanya dikasih dulu, terus gimana tuh? Ada yang melanggar nggak? Oh yang melanggar banyak yang melanggar. Kan kita bajunya harus sesuai sama yang di sekolah, baju peraturan di sekolah, sopan. Yang penting sopan aja, juga sama guru biar anak belajarnya gitu. Komunikasi sama guru, interaksi sama guru. Oh iya, Baik. itu yang baik tuh. Semua murid di sini ya? Iya. Nggak ada beberapa yang Oh enggak. Menurut semua sih itu dari adik kelas sampai kakak kelas dan semua guru juga. Iya. jadi asik ya. Jadi berbaur aja. Penting tahu batasan.